Assalamualaikum, selamat siang sahabat Teras Jabar dimanapun Anda berada. Kami sekarang akan membahas mengenai persampahan khususnya di Bandung Raya bersama narasumber kami, Profesor Dr. Nanang Solihin. Beliau adalah pengamat hukum lingkungan. Bagaimana Pak? Apa kabar Pak? Baik. Selamat Pak. Selamat. Sehat selalu. Alhamdulillah. Tetap semangat Pak ya. Iya. Kita mulai aja Pak. Kita ngobrol. Begini Pak. Persampahan khususnya di Bandung Raya ini selama ini kan nggak beres-beres Pak. Ya. Kemarin pernah disinggung oleh Bapak mantan Gubernur Jawa Barat Pak Ahmad Heriawan. Kata beliau selama dia 10 tahun memimpin Jawa, itu sampah ini nggak pernah beres katanya. Dan dia mengakui bahwa susah katanya membangun bagaimana caranya mengatasi soal persampahan. Malah dia lebih mudah membangun jalan tol katanya, bandara dan lain sebagainya. Nah, saya kira Bapak sebagai ahli pengamat hukum barangkali bisa memberikan gambaran Pak, kenapa sih sebetulnya persampahan di Bandung Raya ini susah diatasi, apakah dari sisi masyarakatnya, apakah hukumnya Pak yang tidak tegas atau apa gitu Pak? Ya. Silakan Pak. Ya. Pak Nanang. Ya, terima kasih. Perlu dijelaskan bahwa pengelolaan sampah itu kan merupakan tanggung jawab bersama. Siap. Ya, tapi yang menjadi pokok tanggung jawab ya adalah pemerintah pusat, provinsi, daerah. Tentu kalau tanggung jawab pusat itu hanya sebatas kebijakan begitu ya, kebijakan dan penindakan, terutama di Kementerian Lingkungan Hidup begitu ya. Nah, kenapa ini di Jawa Barat ini tidak pernah tuntas? Kalau lihat dari pandangan hukum, jadi mereka itu pertama tidak melihat bahwa di situ ada tanggung jawab ya pemerintah provinsi daerah untuk mengelola sampah begitu ya. Nah, kalau sampah ini tidak dikelola dengan baik ya akan berakibat hukum tentunya. Misalkan sampah itu tidak disediakan TPS oleh pemerintah daerah, ini kita sudut pandangnya kepada pemerintah dulu ya yang harus dia tanggung jawab. Kenapa harus tanggung jawab? Karena ini merupakan pelayanan publik. Tidak mungkin ini tanggung jawab itu hanya diserahkan kepada masyarakat. Dan menurut undang-undang masyarakat punya tanggung jawab tertentu untuk bagaimana dia berperan serta untuk mengatasi sampah itu. Nah, sekarang kembali lagi kepada pemerintah provinsi dan kota, kabupaten begitu ya. Nah, kalau dia tahu bahwa dia itu adalah yang harus memberikan pelayanan publik, ya kemudian tidak diberikan pelayanan itu, ya khususnya dalam pengelolaan sampah, ada resiko hukumnya begitu. Risiko hukumnya baik pidana maupun perdata. Gitu. Kalau pidana pernah terjadi, ini di Cibinong ya kasusnya kepala dinas dipidanakan karena kelalaiannya menyebabkan orang lain kecelakaan. Itu salah satu kasus. Kasus lain misalkan di Bogor ya, di Tangerang. Itu ada class action, minta ganti rugi kepada pemerintah kota dan perusahaan yang mengeluarkan memproduksi sampah ya untuk meminta ganti rugi karena akibat daripada penumpuk sampah menimbulkan keadaan yang tidak nyaman bagi masyarakat. Ya baik keadaan tidak nyaman itu ya dengan pengertian yang luas begitu ya, yang mengganggu pernapasan dan ada limbah beracun yang efeknya kepada masyarakat dan seterusnya.
Itu yang kalau itu sudah dipahami oleh pemerintah daerah, ya, kemudian dipahami juga oleh masyarakat, ya, tentu akan lebih pemerintah provinsi, kota, kabupaten itu akan lebih optimal dalam pengelolaan sampah. Ya, saya tidak berbicara secara luas itu pengelolaan harus seperti apa. Tentu di sekarang itu sudah banyak pengelolaan-pengelolaan yang betul-betul bisa membuat sampah menjadi kosong atau zero waste, ya. Zero waste. Ya, jadi bisa membuat itu, dan itu adalah program juga dari kementerian. Itu sebenarnya bisa. Kenapa? Anggarannya kan ada di pemerintahan, begitu ya. Kemudian sumbangan atau distribusi dari masyarakat, kepeduliannya ada, begitu. Itu salah satu cara penanggulangan. Tapi ini memang bukan ranah saya, begitu ya. Ya, tapi ini salah satu menggambarkan supaya pemerintah daerah itu tidak tidak menjadi objek yang sasaran tuntutan dari masyarakat, begitu. Baik masyarakat itu nantinya melaporkan secara pidana karena kelalaian, karena tidak dikelolakannya dengan baik sehingga terjadi penumpukan sampah, begitu. Ya, harusnya itu tanggung jawab pemerintah provinsi, kabupaten, dan daerah yang secara bersama-sama harus pengelola sampah dengan baik, bukan dipersalahkan kepada masyarakat. Ya. Jadi itulah kira-kira. Jadi berarti Pak Nanang, ya, berarti sebetulnya masyarakat sekarang ini nih, Pak. Ya. Kalau misalnya ini bisa melakukan class action, ya? Bisa menginginkan ke pemerintah gitu, Pak. Ya, menurut saya sangat bisa sekali, karena kan dengan tidak adanya TPS, kemudian tidak adanya pembuangan maksimal ke TPA, yang dimana pengelolaan di TPS sampai TPA itu merupakan tanggung jawab pemerintah provinsi bersama kota kabupaten, itu bisa mengajukan ganti rugi. Karena dengan penumpukan sampah itu, dengan tidak bisa buangnya sampah itu dari masyarakat, baik masyarakat itu orang per orang atau komunal, ya, untuk misalkan pasar dan seterusnya, ya, itu bisa melakukan class action supaya pemerintah daerah itu, pertama class action itu kan ganti rugi terhadap dampak daripada penumpukan dan tidak dikelolanya sampah dengan baik. Kedua, bisa menuntut juga agar pemerintah daerah itu bisa mengeluarkan anggaran buat itu, yang betul-betul sudah diperhitungkan anggaran itu untuk menyelesaikan persampahan itu. Ya. Ketiga, ada juga bahwa itu pemerintah daerah itu bisa juga dihukum di dalam class dengan menuntut, di samping tadi ganti rugi, ya, menyediakan anggaran untuk pengelolaan sampah, bisa juga menuntut agar sampah yang ada itu bisa dikelola dengan baik, gitu, dengan menggunakan cara-cara yang sekarang sebenarnya sudah bisa, begitu ya, cara teknik untuk pengelolaan sampah, begitu ya. Dan selama ini kan tidak ada. Itu menuntut tiga hal itu kepada pemerintah provinsi, kota, kabupaten secara bersamaan, itu bisa, begitu ya. Begitu ya. Iya, Pak. Yang tetapi faktanya ya sekarang yang terjadi persoalan sampah ini, kalau di Bandung itu kan masyarakat belum ada ya yang melakukan class action kayak begitu. Ya. Nah, dan sebetulnya menurut Pak Nanang sendiri, harusnya ini Bandung Raya, Pak, ya. Karena kalau Bandung Raya itu kan kecuali Lebih Gajah dulu ya, pernah meledak, sampai sekarang belum ada. Tetapi TPS di Bandung Raya ini sangat terbatas, Pak. Sementara di pembuangan Sarimukti ini udah terbatas, overload, Pak. Ya. Udah overload. Jadi sebenarnya apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Apakah sekarang pemerintah ini boleh dikatakan abai, Pak, terhadap persoalan ini, sehingga persoalan sampah ini tidak pernah ada solusi yang paling tepat gitu, Pak? Ya, saya sangat yakin dan memastikan bahwa
pemerintah provinsi ya dan kota kabupaten itu ya sangat tidak maksimal dan lalai dalam pengelolaan sampah ya, sampai masyarakat itu baik masyarakat orang per orang maupun komunal itu tidak bisa membuang sampah. Itu kan kelalaian bukan oke. dia tidak bisa beralasan bahwa itu memang sudah over, tidak bisa, karena sampah itu bisa diolah kembali kepada alam begitu. Kalau plastik kembali plastik, jadikan minyak, walaupun nanti minyak juga ada residu, Iya. bisa dibakar, dan dibakar memang menghasilkan emisi yang berbahaya, toksin atau Iya. apa ya limbah begitu ya. Limbah beracun lah. Ya, purna gitu ya. Iya. Jadi detoksin itu kan menimbulkan juga, tapi sebenarnya bisa diatasi, Pak. Ya, diatasi dengan 3 hal itu. Misalkan temperaturnya harus di atas 850 begitu ya. Iya. Kemudian waktu tertentu ya. Dan proses pencampuran ya. Iya. Sehingga asap yang keluar itu tidak menimbulkan emisi yang berbahaya begitu. Itu bisa. Nah, kenapa pemerintah ini sekarang tidak bisa? Nah, kalau pemerintah ternyata ini tidak bisa melakukan pengelolaan sampah seperti itu, ini hanya pembakaran saja pengelolaannya, belum sampah itu dimanfaatkan dengan sistem lain, misalkan listrik dan seterusnya, walaupun masih ada residu, ya. Tapi kan masih bisa dibuat kembali kepada alamnya, begitulah, plastik kembali plastik, ya. Ramah-ramah organik misalkan kembalinya dipupuk, dan bisa tuh pemerintah. Ini berarti kalau ini tidak dilakukan, itu bisa dikategorikan pemerintah itu tidak ada politikal yang kuat. Ya, betul. Ya, lalai untuk itu. Makanya kalau lalai untuk itu dan terjadi adanya misalkan pencemaran, pencemaran lingkungan yang membahayakan masyarakat, air dan udara, masyarakat bisa laporkan kepada pejabat itu baik secara pidana maupun class action. Intinya begitu. Siap. Mungkin Pak Nanang tahu bahwa selain selain itu Pak, TPS akhir yang di Sarimukti kan sekarang ini ada Legok Nangka udah lama tuh Pak. Ya. Itu kenapa ya nggak dioperasikan terus? Kemarin juga dipertanyakan tuh sama Pak Aher. Padahal menurut Pak Aher katanya ada 2 selain Legok Nangka juga Nambo Pak di Bogor. Ya. Itu kenapa dibiarkan? Padahal itu udah sejak zaman dia katanya. Ya. Sekarang itu kan bantuan dari Amerika atau di mana gitu, udah bantuan dari luar negeri. Nah, padahal itu kalau difungsikan itu bisa mengurangi volume sampah yang ada di sini, Pak. Ya, karena saya kan hanya pengamat hukum lingkungan ya. Jadi berarti sudut pandangnya ini bagaimana ditinjau dari segi hukum ya. Segi hukum ya. Begitu. Ini kan ada beberapa hal ya. Kenapa? Ya. Ini harus dikoreksi pemerintah, kenapa tidak bisa segi hukumnya itu, ada apa di situ? Apakah selama ini ada anggaran yang masuk di situ atau tidak? Kalau sudah dikoreksi itu bisa kena. Ya. Karena bukan saja lagi kepada undang-undang lingkungan hidup, ya, undang-undang korupsi kena. Karena merugikan uang negara, sehingga apa yang menjadi target proyek di situ tidak jalan, berarti ada masalah dari segi keuangan. Karena apa? Karena misalkan di Cinangka, di Cinambo atau di tempat lain pun, ya sebelum pelaksanaan itu kan ada sosialisasi kepada masyarakat bahwa ini kita akan buang. Dengan menentukan dulu di tempat itu ketika masyarakatnya belum setuju. Dan terhadap masyarakat yang tidak setuju sebenarnya ada proses hukum yang bisa setuju. Begitu. Jadi bisa pemerintah itu bisa dengan unsur paksa membuang itu tanpa harus persetujuan masyarakat. Sebenarnya hukum bisa menentukan begitu, Pak. Karena untuk kepentingan publik masalahnya. Betul. Jadi kepentingan publik yang lebih besar ya akan menyampingkan kepentingan individual kelompok masyarakat tertentu. Itu dari sisi hukum. Nah, saya ingin ingin barangkali Prof. Nanang bisa memberikan gambaran pendapat menurut Pak Prof. Nanang, kira-kira
ini sekarang ini apa tuh? Kenapa sih pemerintah, terutama Pemda, Pemprov Jabar, Pemkot Bandung, kemudian Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Bandung, itu sepertinya belum guyup gitu, Ya, belum guyup melakukan. Apakah karena ada kepentingan masing-masing, Pak? ya, Kan harusnya mah itu persoalan bersama gitu kan, yang tadi seperti Prof bilang. Nah, harusnya ini seperti yang diungkapkan oleh Menteri LH bahwa harus guyub lah ya, gitu. ya, Nah, menurut Prof sendiri gimana, Pak? ya. Guyup dalam arti dalam pelaksanaan, Pak. Dalam Iya. peraturan perjanjian antara Pemprov kota dan kabupaten sudah ada dalam penanganan sampah. Guyup dari segi peraturannya sudah ada begitu. Di situ ada pemilahan kewenangan-kewenangan gitu. Iya. Cuman dalam arti guyup dalam pelaksanaan begitu, sama-sama mendorong supaya sampah itu bisa diatasi begitu. Nah, ini yang belum begitu. Nah, itu yang pertama. Bagaimana ini obatnya apa? Yang selama ini sepertinya tidak terlalu optimal begitu ya. Iya, iya. Kita buktikan bukan hanya sebagai kata-kata optimal atau tidaknya, karena kita bisa dibuktikan dengan adanya penumpukan sampah begitu di beberapa tempat begitu, yang menjadikan hal yang sangat merugikan bagi kesehatan masyarakat pada umumnya. Kenapa pada umumnya? Ya bukan hanya masyarakat di situ, ya masyarakat yang lalu lalang di situ juga kena. Jadi supaya ada kepedulian berarti harus ada dorongan, Pak, dari masyarakat. Jadi masyarakat tuh mendorong ya kepada pemerintah provinsi, kota dan kabupaten. Mendorongnya apa? Kalau dengan dengan usulan-usulan ini tidak bisa, dorongan ini tidak dilakukan maksimal oleh provinsi, ya dorongannya yaitu tadi class action atau melakukan secara pidana. Ya, saya punya keyakinan itu bisa kena terhadap unsur-unsur pidana menyangkut kelalaian, menyangkut pasar yang menyebabkan pencemaran dan seterusnya, dan pencemaran air, udara yang membahayakan lingkungan, itu bisa, Pak, dibuktikan begitu. Dan masyarakat jangan lagi misalkan laporannya ini ke provinsi, langsung ke kementerian. Nanti akan diolah sedemikian rupa sehingga dari kebijakan kementerian itu akan mendorong provinsi ini, yuk mau dilaksanakan apa tidak pengelolaan sampah itu dengan baik. Nah, ini kan upaya administrasi dulu dilakukan oleh kementerian itu. Kalau ini dalam tempo sekian, dalam tempo yang sudah diperhitungkan, tetap pengelolaannya seperti tidak menyelesaikan masalah, ya baru oleh KLH kementerian itu kan bisa disidik. Itu pejabat-pejabat tadi ke hukum pidana begitu. Disahkan. Kalau kita nunggu juga di class action kan itu hanya tinggal masalahnya tinggal kehendak dari masyarakat. Yang susahnya kan di situ. Betul. Tidak setiap masyarakat itu progresif begitu. Mungkin masyarakat lain seperti adanya class action yang terjadi di Cikarang, Bogor, di Cikarang itu, ya itu mungkin dia punya kepedulian ya, sampai 5.000 orang kan mengajukan gugatan. Yang Cibinong itu, Pak, ya? Yang bukan yang di Cibinong, ini yang di Tangerang itu. Oh, Tangerang. Ya, apa namanya itulah. Itu kira-kira seperti itulah. Ya. Pak, satu lagi nih, Pak, mungkin ya boleh dikatakan terakhir. Mungkin nggak, Pak? Tadi terkait soal ada kepentingan, Pak, kepentingan Pemkot, kepentingan Pemprov, gitu kan? Apakah memang tadi karena kita tadi disinggung-singgung soal korupsi, kalau kita itu kepentingan, mungkin karena kan dana untuk pengelolaan sampah ini kan tiap-tiap kabupaten, kota, Pemprov itu kan gede banget, Pak, lumayan gitu, Pak. Apakah ada nggak mungkin kalau kita indikasikan gitu itu, Pak? Ya, kalau indikasi itu ya memang harus dari indikasi memang, Pak, penyelesaiannya itu memang kan pertama harus ada juga kepedulian daripada penegak hukum ya untuk mengkoreksi itu. Jadi tidak menunggu laporan masyarakat begitu.
begitu ini ada sampah bermasalah tidak pernah selesai-selesai, berarti ada masalah yang disalahgunakan. Nah, ini penyalahgunaan yang merugikan keuangan negara, ya. Iya. Tentunya di situ diharapkan para penegak hukum seperti kejaksaan, ya, Oh, kepolisian itu berfungsi begitu. Di samping tadi kementerian dari LH itu iya. begitu. Gitu. Berarti polisi dan kejaksaan sebetulnya mah berhak Pak ya, Berhak, langsung. iya, Jadi nggak usah nunggu dari masyarakat dulu ya. iya sebenarnya, Oh, iya, oke. iya. Ya. Atau mungkin masyarakat melapor ke instansi itu Pak, kejaksaan atau ke kepolisian, Ya. dan mereka turun atau gimana Pak? Ya sebenarnya kan ini bukan delik aduan, Pak. Jadi delik Oh, formal. harus langsung Jadi, ya. jadi boleh masyarakat laporan ya tentang itu, boleh melakukan action dari para penegak hukum untuk melakukan penyelidikan terhadap indikasi itu, Pak. Iya. Gitu ya. Ya. Terima kasih nih Bro. Ya, Cukup, saya kira ini udah Sama-sama. itu lagi, nanti kapan-kapan kita itu ya, lagi. Siapa? ya, mudah-mudahan Aduh, sangat alhamdulillah. bermanfaat ya, Terima kasih. sama-sama. Makasih. Begitu tadi sahabat Teras Jabar, bincang-bincang kami dengan Profesor Nanang mengenai solusi persampahan di Bandung Raya khususnya. Terima kasih para sahabat Teras Jabar. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.